Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu rutin. Saya, Syarifina Anzani, bersama rekan-rekan saya, yaitu Ahmad Syahmira Sendria, Bima Julian Mahardika, Nafis Faturrahman, dan Jonathan Kristiano. Jadi, rutin merupakan aplikasi inovatif yang ditujukan untuk membantu para petani untuk melakukan pemantauan atau pengawasan lahan pertaniannya secara rutin, dengan harapan bahwa upaya ini akan memaksimalkan hasil pertanian. Oke, ini adalah beberapa teknologi yang kami gunakan untuk rutin application pengembangannya, yaitu framework yang digunakan adalah Laravel yang bantu pengembangan PHP kita. Kita juga menggunakan CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete yang digunakan menggunakan database NoSQL open source yaitu MongoDB. Kita juga menggunakan Visual Crossing API dan Chatbot API by OpenAI. Untuk rutin application juga bersifat responsif dan progresif, di mana kita juga bisa menyesuaikan uh, layar yang digunakan dan bisa diakses secara offline. Kami memiliki fitur-fitur seperti login dan logout. Lalu fitur cuaca di mana para petani bisa melihat forecast cuaca sesuai dengan lokasi yang di-input dan juga suhu-suhu dan juga tips-tips yang bisa mendukung mereka di pada hari itu. Lalu ada fitur tanaman di mana para petani bisa mencari info tentang tanaman-tanaman yang ada sesuai dengan kategorinya dan juga mencari produk yang bisa mendukung tanaman tersebut. Di halaman fitur produk, para petani bisa memesan produk yang bisa mendukung tanaman mereka, dan juga untuk admin bisa mengpost produk yang misalkan bisa dipost di produk. Lalu di fitur rootbot, para petani bisa bertanya-tanya perihal masalah atau hal-hal yang menyinggung tanaman mereka. Untuk fitur yang eksklusif di mobile, kita juga mempunyai fitur bahasa, di mana fitur tersebut memungkinkan user untuk mengubah bahasa pada aplikasi mereka. Kita ada database yang kita gunakan. Yang pertama ada database untuk kota, di mana database ini untuk menyimpan kota-kota untuk fitur cuaca, di mana nanti user bisa mencari cuaca untuk kota yang dia inginkan. Selanjutnya ada database pengguna, di mana database ini menyimpan pengguna yang telah meregistrasi. Selanjutnya ada database pesanan, di mana ini database untuk menyimpan pesanan ketika user melakukan pesanan. Selanjutnya ada database produk, ini untuk menyimpan produk-produk yang ada pada aplikasi rutin kami. Dan yang terakhir ada database tanaman, ini untuk menyimpan berbagai tanaman yang digunakan di aplikasi rutin ini. Kemudian ini ada endpoint yang kami gunakan untuk aplikasi rutin kami. Yang pertama ada get pesanan by username, itu untuk mengambil data pesanan sesuai dengan user yang melakukan pesanan. Selanjutnya ada get pengguna rutin untuk melihat siapa saja yang telah melakukan registrasi untuk aplikasi rutin ini. Selanjutnya ada post user rutin untuk pengguna melakukan registrasi untuk aplikasi ini. Selanjutnya ada tambah pesanan untuk admin melakukan tambah pesanan, dan juga ini dapat digunakan untuk user untuk melakukan pesanan. Selanjutnya ada post untuk tambah produk yang digunakan untuk admin melakukan tambah produk untuk aplikasi ini. Selanjutnya ada update, di mana update itu menggunakan metode put untuk user dapat melakukan update kepada pesanan mereka sendiri. Selanjutnya juga ada metode delete untuk user dapat mendelete pesanan yang ia inginkan.
selama pengerjaan aplikasi rutin ini, kami juga mengikuti lomba-lomba yang tersedia. Yang pertama ada AgriFest FI Universitas Brawijaya. Ini merupakan kontes terkait bisnis plan. Lalu ada SIFest Universitas Sriwijaya. Ini merupakan kontes untuk UI UX webnya. Lalu ada X Project Informatics Championship yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Dan ini terkait bisnis plan juga. Sekarang kita akan masuk ke demo aplikasinya. Oke, terima kasih atas waktunya, Syahmi. Saya akan melanjutkan untuk demo aplikasi website rutinnya. Pertama, website kami menggunakan framework Laravel dan kami menjalankannya pada aplikasi Laragon. Setelah kita membuka aplikasi Laragonnya, kita klik Start menjalankan Apache. Lalu kita klik terminal, lalu cari folder project kita. Oke. Setelah ketemu, kita jalankan PHP artisannya. Setelah berjalan, maka kita copy linknya. Lalu kita pindah ke web pencarian. Nah, untuk web yang pencarian yang saya gunakan adalah Chrome, ya, Google Chrome. Kita paste linknya, dan lupa menghapus tanda kurung. Lalu kita running. Oke, ini untuk landing page website rutin. Dan website kita kan berbentuk responsif dan progresif. Untuk responsifnya, kita bisa menyesuaikan layar device yang kita gunakan. Oke. Oke, saya akan kembalikan ke normal lagi. Oke, kita mulai dari navigasi barnya ya. Di sini ada navigasi ke arah cuaca, tanaman, produk, dan untuk login. Pada landing page juga kita menyediakan beberapa penjelasan sedikit terkait rutin itu apa dan untuk apa fungsi dari website rutin itu. Di sini juga ada tombol untuk mengunduh rutin. Nah, ini ada beberapa fitur yang kami tawarkan pada website dan aplikasi rutin, yaitu berupa pemantauan cuaca, informasi seputar tanaman, produk untuk membantu tanaman, dan diagnosis penyakit tanaman. Di sini juga seperti kalian lihat, diagnosis penyakit tanaman bisa diklik dan digunakan ketika kita ngeklik simbol ini, yaitu robot dan macamnya. Oke. Dan untuk diagnosis penyakit tanaman sendiri, kita akan berbicara bersama bot AI yang bisa kita tanyakan tentang penyakit apa yang diderita oleh tanaman kita. Selanjutnya ada penjelasan sedikit seperti pantauan cuaca yang menggunakan fitur AgriPredict yang prediksi cuaca dan suhu, dan bahkan bukan cuma itu, yaitu ada kelembapan dan lain-lainnya. Kita juga memberikan tips sesuai dengan kondisi cuaca pada waktu itu. Oke. Informasi tentang tanaman berupa tata cara penanaman dan perawatannya bagaimana. Juga pemantauan lahan juga sudah sedia. Kita juga bisa mendapatkan produk yang sesuai untuk tanaman apabila tanaman kita membutuhkan vitamin, pupuk, atau pestisida. Di sini adalah bagian footernya di mana ada banyak hal terkait website kami dan aplikasi kami juga bisa didapatkan melalui Google Play Store dan App Store. Karena aplikasi kita ini berbentuk progresif, jadi kita bisa download aplikasi kita dan menjalankannya secara offline. Tapi perlu digarisbawahi untuk aplikasi rutin ini, ketika keadaannya dalam offline, yang bisa dijalankan hanya tanaman saja. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saat ini kita akan masuk ke halaman cuaca. Untuk mengakses fitur cuaca, kalian tidak perlu melakukan login, karena fitur ini akan tersedia secara gratis bagi semua pengguna. Dan disinilah API Visual Crossing akan digunakan. Untuk menggunakannya, kita dapat langsung memasukkan nama kota yang ingin kita cari informasinya. Misal kita coba Bogor. Maka akan ada informasi terkait dengan kota Bogor. Mulai dari suhu, hari saat ini, waktu saat ini, lalu forecast untuk pekan ini. Kita juga dapat melihat forecast untuk hari ini. Lalu kita juga bisa mengatur satuannya, mau pakai derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Dan di sini ada laporan berupa indeks UV, kekuatan angin,
matahari terbenam dan terbit, kelembapan, visibilitas, dan kualitas udara. Untuk mendukung para petani, kami juga memberikan tips sesuai dengan suhu saat ini. Untuk suhu 31 derajat, ada 3 tips. Mulai dari lindungi tanaman dari sinar matahari langsung, pastikan penyiraman cukup, dan jika memungkinkan, gunakan penutup bayangan. Kami juga memberikan tanaman yang ideal sesuai dengan kelembapan yang ada di kota tersebut. Bisa kita lihat bahwa Bogor memiliki kelembapan 65%. Bisa dikategorikan cukup tinggi, maka tanaman yang cocok ada cabai, tomat, terung, dan juga paprika. Sebagai komparasi, kita bisa lihat kota yang kelembapannya cukup rendah. Misal di Cape Town, ada di Afrika. Bisa kita lihat dengan suhu 24 derajat Celcius, tipsnya akan berbeda dengan Perth, dan juga kelembapan yang cukup rendah di angka 37%, maka tanamannya cocok juga akan berubah. Ada jagung, quinoa, kacang hijau, dan juga gandum. Sekian untuk halaman cuaca. Berikutnya terdapat halaman untuk kita melihat detail tanaman yang kita inginkan. Pada halaman ini kita bagi berdasarkan 3 kategori. Yang pertama ada xerophyt, yaitu jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi di lingkungan kering. Ada hygrofyt, jenis tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan lembab. Ada hydrophyt, jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi di lingkungan berair. Jika kita melihat halaman berdasarkan kategori, akan terdapat berbagai tanaman yang dapat kita tanam berdasarkan lingkungan tersebut. Begitu juga di halaman kategori hydrophyt dan hygrofyt. Untuk kita di halaman berdasarkan kategori ini, kita dapat melihat deskripsi singkat jika kita mengcover salah satu tanaman yang kita ingin lihat. Yang kita bisa lihat di terung ini ada deskripsi singkat yaitu mengandung sejumlah vitamin, mineral, dan vitamin K. Selanjutnya, kalau kita ingin melihat detail dari tanaman yang kita inginkan, kita bisa lihat, kita klik. Seperti contoh kembang kol. Kembang kol kita bisa lihat ini ada nama latin dari kembang kol tersebut. Selanjutnya ada tingkat kesulitan jika kita melakukan budidaya pada tanaman tersebut. Terdapat juga deskripsi singkat untuk setiap tanamannya. Kami juga memberikan tips budidaya untuk para pengguna jika melakukan budidaya pada tanaman tersebut. Terdapat beberapa poin yang kita suguhkan. Selanjutnya ada poin hama yang sekiranya dapat menyerang tanaman tersebut. Dan juga ada poin penyakit yang dapat dikarenakan oleh hama atau berbagai penyakit lainnya. Dari penyakit ini kita juga merekomendasikan produk yang sekiranya dapat menanggulangi dari masalah tersebut, entah dari penyakit atau serangan lainnya. Kita juga bisa melihat produk lebih lanjut, produk selengkapnya pada aplikasi rutin ini jika kita pergi ke halaman tersebut dengan mengklik tombol yang disediakan. Halo, nama saya Jonathan dan di sini saya akan menjelaskan fitur produk dan feedback kami. Ini adalah tampilan dari fitur produk kami, di mana sini ada slider dan juga deskripsi dari page produk kami. Nah, di sini pelanggan, maksud consumer bisa melihat produk-produk yang bisa mendukung tanaman mereka. Untuk sekarang kita hanya memiliki 12 produk. Kita coba klik salah satu. Ini adalah tampilan jika salah satu produk diklik. Jika kita belum login, akan di bawah dari deskripsi akan muncul
login untuk membuat pesanan. Jadi kita harus login dulu untuk membuat pesanan. Coba kita login. Saya memakai akun yang ada di database. Oke, misalkan saya ingin pesan yang namanya Gohana, kita pesan Gohana. Kita misalkan pilih yang 300 mili, kita misalkan beli 1, lalu alamat kita adalah Malabar misalkan. Kita simpan. Nah, kalau sudah refresh ini tandanya sudah bisa dilihat di tombol pesanan ini. Maksudnya tombol keranjang. Nah, di sini kita bisa lihat pesanan kita yang tadi kita pesan produk Gohana dan juga alamat pengiriman Malabar. Misalkan halaman produk juga berbeda jika kita login dengan akun admin. Kita contohin aja, kita contohkan. Oh ya, di saat login dengan akun admin akan muncul page baru yang namanya feedback. Nanti saya akan jelaskan. Dan di halaman produk kita bisa menambahkan ada tombol baru di bawah di mana kita bisa menambahkan produk. Sekarang saya akan contohkan saja. Misalkan kita untuk contoh pilih ini kucing. Nah, kita namakan produk kita kucing dengan produk ID adalah kucing dengan masa produk bisa 1 kilo atau 1 liter. Stok ada 1, harganya misalkan 10 juta lah. Kucing itu sangat 1 juta ini sangat berharga untuk saya. Saya akan deskripsinya kucing meow. Kita simpan. Nah, jika sudah refresh ini harusnya produk sudah terupload. Kita lihat. Nah, ini produk kucing dengan harga 10 juta. Mahal ya. Dan juga jika kita login sebagai admin, kita klik pesanan, keranjang maksudnya. Nah, di sini kita bisa melihat keranjang-keranjang, bukan keranjang-keranjang, pesanan-pesanan untuk semua user, dari semua user. Kita lihat tuh, misalnya ini dari Xiaomi, dari Nafis, dari Bima, dari user. Di sini kita bisa ubah status. Kita bisa mengubah status pemesanan ini, misalnya ini sedang diproses menjadi dalam pengiriman. Di keranjang misalnya juga kita bisa selesaikan pesanan di produk tersebut. Ini bisa diakses dari admin. Lalu jika kita ke page feedback, nah di sini muncul feedback yang diinput dari aplikasi mobile kita. Di sini udah ada contoh-contoh. Misalnya ini dari Budi, tulis Budi. Ini ada coba feedback. Gini, coba feedback kok 2 kali. Aplikasinya bagus banget.
Ini adalah feedback yang diinput dari aplikasi mobile kita. Mungkin fitur dari produk dan feedback itu saja. Terima kasih. Untuk mengakses fitur rootbot pada rutin, diwajibkan login terlebih dahulu. Jika tidak login, maka tidak bisa mengakses fitur rootbot ini. Langsung saja kita coba untuk bertanya pada rootbot. Misalnya, kita bisa menunggu beberapa saat hingga rootbot menjawab pertanyaan yang kita berikan. Lalu bisa kita sesuaikan jawaban rootbot ini yang relevan dengan permasalahan tanaman kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.